Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa kembali dengan saya Heri Irawan dari komunitas Prosumer. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang halal haramnya bisnis prosumer Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu belum berencana untuk melanjutkan program prosumer ini, karena adanya ketidakyakinan terkait dengan halal atau haramnya bisnis prosumer ini, maka kami mengajak Bapak Ibu untuk membaca Fatwa Dewan Syariah MUI nomor 75 tahun 2009, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membahas mengenai halal haramnya bisnis prosumer, Bapak Ibu, kami ajak untuk memahami tentang struktur organisasi dari sebuah program prosumer. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung dengan sebuah komunitas prosumer, maka Bapak Ibu akan berhubungan dengan sponsor. Dalam hal ini adalah komunitas prosumer yang sedang Bapak Ibu jalani saat ini. Nah, selanjutnya, maka Bapak Ibu akan dikenalkan dengan entitas yang namanya supply dan entitas yang disebut dengan support. Jadi masing-masing berperan sesuai dengan kebutuhan. Untuk supply, dia akan menyediakan produk-produk yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengganti dari toko retail biasa. Jadi supply ini adalah sebuah perusahaan produsen yang menyediakan barang-barang yang akan kita beli dan merekalah yang mengatur tentang mekanisme pembagian komisi hasil penjualan atau bagi hasil dari proses distribusi yang sedang berjalan. Sementara entitas supportnya ini bertugas untuk membina para pelaku prosumer baru maupun yang sudah lama bergabung untuk mendapatkan edukasi yang benar tentang apa itu prosumer, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi dasar prosumen bahwa konsep prosumer ini adalah mengubah pengeluaran menjadi pemasukan. Ya. Jadi jika selama ini kita memiliki pola pikir belanja murah karena diskon, tetapi hanya menghabiskan uang bulanan, maka di program prosumer ini kita akan mengubah pola pikir menjadi belanja cerdas yang dapat memberikan penghasilan tambahan ketika kita berbelanja. Nah, banyak yang bertanya, apakah bisnis prosumer ini halal? Nah, jadi jawabannya tergantung pada sistemnya. Apakah sesuai syariah atau tidak? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS yang menjadi pedoman halal haramnya model bisnis seperti prosumer ini, Bapak Ibu. Nah, dokumen ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari kami sebagai sponsor Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa searching sendiri di internet ya Bapak Ibu melalui Google Search dan sebagainya. Jadi, fatwa ini dibuat untuk menilai apakah sistem penjualan berjenjang termasuk model prosumer ini sesuai dengan prinsip muamalah Islam atau tidak. Dalam Islam, semua bentuk bisnis pada dasarnya halal, kecuali ada unsur yang menjadikannya haram, seperti penipuan, riba, atau eksploitasi. Jadi, marilah kita pahami bersama kapan prosimur ini bisa jadi halal dan kapan juga bisa jadi haram. Ya, berdasarkan Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009, bisnis sejenis prosumer ini dinyatakan halal jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada produk yang nyata dan bermanfaat. Jadi bukan hanya sistem rekrutmen, tetapi produk juga harus memiliki nilai guna dan harga yang wajar. Kemudian yang kedua, transaksinya bebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Artinya tidak boleh ada ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Yang ketiga,
Komisi dan bonus yang diberikan atas dasar hasil penjualan produk nyata. Jadi bukan semata-mata karena merekrut orang baru. Selanjutnya, tidak ada eksploitasi anggota. Setiap anggota berhak mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan usahanya. Selanjutnya, tidak ada kewajiban stok barang berlebihan atau pembelian terus-menerus yang dapat merugikan anggota. Dan yang pasti, bahwa dalam sistem prosumer yang halal, ada pembinaan dan edukasi yang benar. Jadi bukan sekedar ajakan untuk cepat kaya. Nah, jika semua ini dipenuhi, maka sistem prosumer dapat dinilai halal dan barokah. Sebaliknya, Bapak Ibu, sistem prosumer bisa menjadi haram jika mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama pada perekrutan orang, bukan penjualan produk. Nah, kalau penghasilan utama berasal dari merekrut anggota, itu termasuk money game atau skema piramida. Selanjutnya, harga produknya tidak wajar, hanya dijadikan alat untuk menarik komisi. Kemudian, bonus dan insentif tidak proporsional, lebih besar karena jaringan, bukan karena penjualan nyata. Kemudian nomor 4, adanya pemaksaan untuk membeli paket produk besar atau front loading. Yang kelima, tidak transparan dan tidak ada akad yang jelas. Dalam Islam, semua transaksi harus terang, tanpa tipu daya. Ya, jika hal-hal ini terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, berikut ini adalah 5 ya. Artinya, jika ada salah satu dari yang 5 ini tidak ada, maka kami sarankan Bapak Ibu jangan bergabung dengan perusahaan prosumer seperti ini. Yang pertama adalah legalitas. Yang kedua, usianya sudah lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, ada produk berkualitas, kemudian ada bimbingan, dan ada orang yang terbukti berhasil. Sebaliknya, ada yang disebut dengan 8 jangan. Jika ada salah satu dari 8 ini, maka jangan bergabung. Pertama, ada bonus sponsoring. Yang kedua, bonus pasangan. Yang ketiga, praktek proloading. Ada istilah mumpung masih baru. Berhadiah mobil atau rumah. Investasi hasil besar. Ada tutup poin, harus belanja setiap bulan. Bisa ambil beberapa coupling. Satu, nomor ID KTP kita bisa jadi nomor ID banyak di sebuah perusahaan prosumer. Ya, maka jangan ikut yang seperti ini karena disinyalir bisa berakibat haram, Bapak Ibu. Berikut ini adalah penjelasan apa itu front loading. Front loading itu adalah kewajiban belanja sejumlah harga tertentu di awal daftar. Misalnya paket harus beli paket. Satu paket harga misalnya 2,5 juta dan lain-lain. Itu pemaksaan. Jadi tidak ada paksaan di awal. Silakan belanja sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi hal ini termasuk yang harus dihindari karena ada kesan pemaksaan atau tidak ridho sama ridho, ya. Dan berikutnya yang tidak diperbolehkan adalah money game, ya. Menurut Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009, money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil rekruten atau pendaftaran mitra usaha baru yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk. Atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya kamuflase dan tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah Bapak Ibu, ini perlu dicermati. Di luaran sana, tipu-tipu model money game atau skema piramida atau multi level recruiting ini dianggap sebagai prosumer, ya, dianggap dihukumi haram, ya, oleh orang yang tidak memahami apa konsepnya dengan benar, ya. Padahal masalahnya adalah, jadi yang dianalisis money game, tetapi yang diharamkan adalah prosumer. Pada kenyataannya Bapak Ibu, money game berbeda dengan prosumer. Ya. Nah ini tabel yang bisa kita cermati bagaimana membedakan antara prosumer dengan money game. Yang pertama dari aspek produk atau jasa. Prosumer atau MLM yang sehat itu ada produk nyata dan memiliki nilai serta manfaat. Sementara pada money game atau skema Ponzi itu produknya fiktif atau hanya kedok saja.
Kemudian aspek sumber bonus. Kalau prosumen itu berasal dari penjualan produk, ya, sedangkan money game berasal dari setoran uang anggota baru. Aspek fokus dari aktivitasnya adalah kalau prosumen itu fokus pada penjualan produk, ya. Sementara money game itu fokus merekrut anggota. Kemudian dalam hal keberlanjutan, prosumer itu berkelanjutan jika ada permintaan produk, sedangkan money game tidak berkelanjutan, akan runtuh jika perekrutan berhenti. Mengenai legalitas, prosumer yang sehat pasti diatur oleh undang-undang dan asosiasi, sementara money game biasanya tidak ada izin resmi. Ya, jadi pertanyaannya adalah ketika kita bergabung dengan perusahaan prosumer, ya, harus tahu dari mana uang bonus Anda. Satu, jika bonus Anda berasal dari biaya join orang baru, maka hukumnya haram. Biasanya uang pendaftaran akan dibagi-bagi nih kepada sponsor, upline, dan terus sampai di atasnya sampai ke tangan perusahaan. Kemudian yang kedua, jika harganya di markup untuk dijadikan bonus, maka ini juga haram, ya. Tetapi jika harga produknya wajar, sesuai dengan kualitas yang diperoleh konsumen, maka hal ini adalah halal, Bapak Ibu. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.